Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trimaili Profitasari dari kelas 6E akan menjelaskan tentang hukum peralihan hak atas tanah. Hukum peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat dua cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan perpindahan hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjukkan pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli. Di Indonesia, peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah atau PP Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara pemindahan hak seperti jual beli, tukar menukar, hibah, lelang, pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan, dan pemindahan hak lainnya. Berikut penjelasan dalam peralihan hak atas tanah. Yang pertama, peralihan hak atas tanah melalui pewarisan. Pewarisan adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuk dan atau ditunjuk pengadilan sebagai ahli waris. Setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997, maka keterangan mengenai kewajiban mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 PP Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa a. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. B. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pada kantor pertanahan. Yang kedua, peralihan hak atas tanah melalui hibah. Berdasarkan pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali. Menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pada dasarnya, setiap orang dan atau badan hukum diperbolehkan untuk memberi atau menerima hibah kecuali penerima hibah tersebut oleh undang-undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut pasal 1672 KUH Perdata, pemberi hibah berhak mengambil kembalian barang yang telah dihibahkan apabila penerima hibah dan keturunan-keturunannya meninggal terlebih dahulu dari si pemberi hibah, dengan ketentuan telah dibuatkan perjanjian yang disepakati oleh dua belah pihak. Tiga, yaitu peralihan hak atas tanah melalui lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tulisan melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Berdasarkan sifatnya, lelang dibagi menjadi dua, yaitu lelang eksekutorial, yaitu lelang yang dalam rangka putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak tanggungan, sita pajak, sita yang dilakukan oleh kejaksaan atau penyidik, dan sita yang dilakukan oleh panitia usaha piutang negara. Yang kedua yaitu lelang non-eksekutorial, yaitu lelang terhadap barang yang dikuasai atau dimiliki oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah, badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha milik daerah atau BUMD, dan lelang terhadap hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum. Keempat yaitu peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Dalam KUH Perdata pasal 1457, 1458, dan 1459 menyatakan bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan. Pada saat kedua belah pihak telah menyampai kata sepakat, maka jual beli dianggap telah terjadi, walaupun tanah belum diserahkan dan harga belum dibayar. Akan tetapi,
Walaupun jual beli tersebut dianggap telah terjadi, namun hak atas tanah belum beralih kepada pihak pembeli. Agar hak tanah beralih dari pihak penjual kepada pembeli, maka masih diperlukan suatu perbuatan hukum lainnya, yaitu berupa penyerahan yuridis atau balik nama. Penyerahan yuridis balik nama ini bertujuan untuk mengukuhkan hak-hak si pembeli sebagai pemilik tanah yang baru. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.